Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kalau kami boleh memulai kelas spiritual formation ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya teologi, bahkan nilai-nilai spiritualitas yang kami pelajari pada hari ini, boleh kami kerjakan menjadikan sebuah kebajikan yang mendatangkan kemurnian, purification dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kelas ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita review sebentar. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang beberapa hal ya. Misalnya tentang fondasi, lahir baru, benih ilahi, ya. Lalu kita menjadi anak-anak Allah, jadi anak terang. Dari situ kita mau mulai mengerjakan tahap berikutnya, ya kan? Jadi kalau kita lahir baru, kita ngerti, kita belajar tentang teologi, belajar tentang Kristus, tentang Allah. Berarti sekali lagi itu belajar tentang gambar Allah, ya. Kalau kamu belajar tentang pokoknya semua hal yang berhubungan dengan belajar teologi, kamu belajar Alkitab, itu semua kategorinya namanya fondasi. Nah, fondasinya adalah Kristus. Berarti waktu kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang siapa dia. Dia itu adalah gambar Allah. Iya kan? Dia adalah rupa Allah. Nah, kita manusia ini diciptakan oleh gambar dan rupa. Berarti duluan ada siapa dulu? Gambarnya dulu atau kitanya dulu? Gambarnya dulu. Seperti kamu bikin baju, bajunya atau polanya dulu yang ada. Nah, maka gambar atau polanya itu dulu ada, maka dia disebut sebagai dasar atau fondasi. Nah, setelah itu kamu percaya kepada dia, kamu lahir baru, kamu disebut sebagai orang percaya, orang Kristen, gitu ya. Nah, kamu mau mulai masuk ke tahap yang kedua yang namanya apa? Setelah dari fondasi, purifikasi, ya kan? Dari purifikasi itu kamu mencapai apa namanya? Theosis. Nah, ini ada purification, lalu mencapai perfection atau theosis. Nah, ini di buku ini udah dijelasin. Oke. Nah, ini ada fondasi. Fondasi ini adalah Kristus, keselamatan dia, kelahiran baru. Kita udah bahas tentang benih ilahi, lahir dari roh, ya. Beberapa artikel kita bahas. Nah, setelah itu kamu menjalin namanya purification. Purification itu kalau di buku ini yang kemarin kalau saya bahas mulai dari mana? Askese. Ya kan? Setelah dari askese mencapai kebajikan. Dari kebajikan mencapai purification. Purification mencapai iluminasi dulu. Ya kan? Dari iluminasi mencapai theosis. Nah, jadi purification-nya banyak. Dalam purification itu ada berapa? Ada askese. Askese itu artinya apa sih? Latihan. Ada latihan-latihannya. Ya, atau ketekunannya. Latihannya secara spiritual atau latihan jiwani dan latihan badani. Ini namanya askese. Tapi latihan-latihan ini mau mendatangkan apa? Kebajikan. Kebajikan itu apa saja? Nah, kita udah pelajari. Kebajikan itu apa saja? Ada iman, takut akan Allah, pertobatan, pengendalian diri, terus keberjagaan, nepsis, kesabaran, pengharapan, kerendahan hati, dan kasih. Atau dispassion lalu kasih. Nah, jadi kalau buku ini purification-nya kamu catat ya, 1 iman, tulis. Ini yang benar ya. Kedua, takut akan Allah. Oke, 1 iman. Dalam purification itu menghasilkan yang pertama harus iman dulu. Yang kedua, takut akan Allah. Yang ketiga, pertobatan. Yang keempat, pengendalian diri.
Yang kelima, nepsis, keberjagaan. Yang keenam, tahan menderita atau kesabaran. Kecepatan ya? Iya, Bang. Oke. Mengenali nepsis, tahan menderita atau kesabaran. Lalu pengharapan. Dari pengharapan menghasilkan kerendahan hati. Kerendahan hati menghasilkan dispassion. Lalu terakhir kasih. Jadi ada berapa? 10. Oke. Nah, kalau menurut Maximus lebih sederhana ya. Ada berapa itu? 7. Apa saja? 5. Oke. Iya. Ntar saya cari bukunya dulu nih. Mana ya? Tentang love. Mana ini? Nih. Di dalam tulisan dia 400 chapter on love, ya 400 text on love, terus di first century on love bagian nomor 2. Iman kepada Allah mendatangkan pada ujungnya kasih. Tapi prosesnya apa? Takut akan Allah, pengendalian diri, ketekunan dan kesabaran, pengharapan, memenuhi nafsu, atau dispassion, dan kasih. Jadi ada 7. Nah, itu adalah nilai-nilai atau poin-poin di dalam purifikasi. Ya. Nah, lalu setelah purification, kalau di sini saya gabungkan ya, purification dengan iluminasi itu jadi satu. Tapi sebetulnya dibedakan. Ya, setelah purification mendatangkan apa? Iluminasi. Di sini ya, fondasi purification, iluminasi, dan ini semua ada. Ya, nah fondasi ini kamu belajar apapun, belajar teologi. Seringkali saya selalu ngomong, berarti kamu doa, kamu baca Alkitab, kamu ibadah, kamu dengerin khotbah, itu semua belajar. Ya, seperti di kelas ini namanya apa? Belajar. Belajar apa? Fondasi. Siapa fondasinya? Belajar fondasi. Siapa fondasinya? Kristus. Kristus itu siapa? Gambar. Nah, waktu kamu belajar gambar apa? Berarti kamu belajar apa? Belajar diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Nah, ini jangan lupa. Ini fondasi. Ya, misalnya kita udah belajar tentang kemarin belajar tentang apa ini? Sains. Baca sains, kan? Saya kasih tugas hari ini baca satu artikel sains, ya kan? Nah, kamu pilih sains apa, Stefani? Sains Andreas. Nah, itu berarti kamu belajar di sini fondasi. Oke. Nah, bukan hanya belajar tentang Kristus, tapi lewat orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Misalnya para rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes. Nah, kamu belajar tentang mereka lewat tulisan mereka. Misalnya, kamu belajar dari Rasul Paulus, dari kitab Roma. Nah, itu kita belajar fondasi ini. Kamu belajar sains, ya. Kamu belajar nanti sama dosen-dosen lain banyak belajar tentang teologi. Itu semua fondasi. Intinya kamu belajar tentang Kristus. Nah, kamu belajar tentang Kristus, kamu bukan cuma tahu-tahu aja gitu loh, tapi ini ada pengenalan dirimu sendiri. Ya, nah kita udah belajar sampai tentang sains. Nah, nanti kamu diajarin tentang kemarin Pak Niko ngajarin teosis, ya kan? Ya, Busis Sutriska 2 minggu lalu ngajarin tentang Oke, tentang ini semua dinamanya level fondasi. Atau kalau menurut buku ini itu namanya apa? Introduction.
Bukan. Namanya apa? Iman. Levelnya apa? Faith. Ya. Atau dia sering ini introduction spiritualnya. Ini namanya faith, iman. Kamu dapat imannya apa? Ini semua kita beriman di sini. Gitu, ya. Nah, kamu sudah diajari tentang apa? Nexus di sini. Oke, udah banyak yang kamu dapat, ya kan? Terus sudah belajar tentang apa? Mas Kaiser dari siapa? Ini semua topik-topik tentang apa? Spirituality, ya, atau yang kita sebut sebagai apa? Filokania. Ya. Nah, ini kalian masih belajar yang ini nih, filokalia. Nih, semester depan nanti kalian akan belajar beberapa teks pilihan, ya, misalnya dari Maximus. Nah, ini teks-teks Maximus. Misalnya dari Four Chapter on Love, tentang kasih, ini semua tentang khusus Maximus. Jadi lebih detail, ya. Nanti saya kasih misalnya filokalia, kalau yang terjemahan Inggrisnya itu seperti ini. Nah, nanti kamu belajar yang Inggrisnya nih. Kan saya udah kasih tahu, kalau kita makin ke sini tuh harus makin Sulit. ya, makin sulit dalam belajar juga seperti itu. Karena kamu belajar ini filokalia. Ada banyak penulisnya, misalnya dari Maximus. Nah, ini dia. Oke. Nah, tapi saya udah terjemahin beberapa. Nah, ini misalnya dari Maximus. Kita akan belajar langsung ke filokalia bahasa Inggrisnya, ya. Lalu ada yang volume 5 ini juga nih. Oke. Nah, ini volume 5-nya. Kita akan belajar itu. Ya. Nah, ini semua di sini. Tapi ini pengantar dasarnya harus kuat dulu. Ya, hari ini nanti Bu Sudra akan ngajarin tentang patience. Tentang apa itu patience atau nafsu. Nah, ini nanti mereka bahas. Jadi kalau kamu baca buku ini pengantar dasarnya. Jadi kamu udah ngerti istilah-istilahnya. Ya. Nah, ini semua ada di fondasi atau ciri iman. Tapi ini nggak cukup. Ada kedua, namanya apa? Purifikasi. Nah, setelah itu apa? Purifikasinya apa? Mulailah latih, tekun, aske. Maka ada latihannya. Oke? Iman nggak cukup, kata Rasul Paulus. Petrus. Kalau Petrus bilang iman. Ini menurut Petrus. Kalau Paulus simpel ya. Paulus itu cuma 3. Iman, pengharapan, kasih. Itu menurut Paulus. Kalau menurut Petrus, coba 2 Petrus 1 ayat 5, itu kan? Ayo, iman harus ditambah kebajikan. Kebajikan ditambah pengetahuan. Pengetahuan ditambah penguasaan diri. Ayo, apa lagi? Ditambah kesalehan. Oh, ketekunan dulu. Terus? Kesalehan. Terus? Kasihnya ada 2, pada sesama dan sesama saudara iman dan semua orang.
Lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Itu purification iman fondasinya. Di sini iman fondasinya. Paulus juga ngomong sama iman fondasinya. Imannya kepada siapa? Kepada Kristus. Kita belajarnya kepada siapa? Kepada Kristus. Oke? Nah, kalau kamu ikut yang dari saya lebih simpel, askese aja. Iman harus mendatangkan askese. Kamu belajar teologi nggak bisa hanya sehari 2 hari. Belajar teologi itu ya terus menerus sampai mati. Ya, kamu baca kitab suci, kamu doa dan sebagainya itu terus menerus. Kalau kamu terus menerus berarti naik level askese. Kalau angin-anginan ya berarti askese saja angin-anginan. Ya. Tapi begitu kamu belajar tentang Kristus sekali, 2 kali, kamu naik. Tapi kalau sekali askese enggak? Tapi kalau terus menerus konsisten itu namanya apa? Askese. Nah, Pak Paulus bilang atau Petrus bilang, iman itu harus datang apa? Takut akan Allah. Ini Petrus ini Dimitru dia namanya. Dimitru. Kalau menurut Maximus sama. Maximus bilang apa? Iman mendatangkan apa? Takut akan Allah. Ya kan? Nih, takut akan Allah. Nah, maka iman itu nggak cukup tanpa takut akan Allah. Kita iman mendatangkan askese. Askese harus mendatangkan apa? Kebajikan. Nah, kebajikan inilah salah satunya apa? Takut akan Allah. Itu kebajikan. Oke, kebajikan ini ada banyak. Nggak salah 9 atau 10 nih. Ya, apa aja kebajikannya? Ini iman. Kalau Yakobus ngomongnya simple. Yakobus ngomong apa? Iman ditambah perbuatan. Ini Yakobus. Ya, kalau kamu baca surat Yakobus ya kan? Iman plus perbuatan baru tuh iman yang hidup. Kalau enggak mati. Iman plus perbuatan. Kalau Paulus iman, pengharapan, kasih. Kalau Petrus dia ngeterin perbuatan itu maksudnya kebajikan. Dia detailin lagi. Kebajikan itu apa saja? Kalau menurut Petrus ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, kesalehan, dan terakhir kasih. Nah, kalau menurut Maximus, takut akan Allah, self control, kesabaran, pengharapan, dan dispassion, baru kasih. Nah, kalau menurut Dimitru, iman, takut akan Allah, mendatangkan apa? Tadi? Pengendalian diri, belum. Pertobatan dulu, baru pengendalian diri, baru nepsis, kesabaran, pengharapan, kerendahan hati, dispassion, baru love. Ya, ada 10 ini. Ya kan? Nah, di sini kebajikannya banyak nih. Kalau menurut Petrus tadi, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ketekunan, kesalahan, kasih. Termasuk di sini kebajikan itu ya iman juga masuk, ya. Plus setelah kebajikan mendatangkan apa? Purifikasi. Baru hasilnya dia apa? Purifikasi. 2. Apa itu? Kalau masih ingat, dispassion dan kasih. Jadi ujung purification ini apa? Ujungnya ini 2.
Dispassion dan kasih. Nih. Paham nggak? Ya. Kalau untuk Maximus kan sama kan? Kalau untuk buku ini apa? Sama kan? Dia iman menghasilkan dispassion dan kasih. Oke. Kalau Maximus iman menghasilkan kasih dan dispassion. Gitu. Ya. Nah, kalau ini juga sama. Iman menghasilkan apa? Dispassion, love. Kasih. Oke? Nah, pokoknya purification tahapnya banyak. Tahapnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Benar nggak? Askese, kebajikan, purifikasi. Tapi di ujung purifikasi ini ada 2. Dispassion dan love. Nah, ini versinya kayak gini. Tapi ada yang versi yang kayak Petrus, yang kayak Maximus gitu loh. Tapi ujungnya sama. Ujungnya apa? Kasih. Kasih. Ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah kasih itu baru masuk iluminasi. Nah, iluminasi ini lebih detail lagi. Ada iluminasi itu ujungnya mana ini? Stillness. Ya, apa? Ini yang kita sebut sebagai hesychasm. Nah, nanti kalian pelajari di sini. Kalau kamu belajar ini, nanti ada topik tentang hesychasm. Nih, bab 8. Itu namanya Jadi kalau di sini purification masih pemurnian, di sini tahap iluminasi, tahap doa yang sejati. Ini latihan-latihan di sini. Tapi di sini kamu sudah mental stillness. Nah, ini contoh yang mengalami iluminasi itu kan saya pernah kasih contoh misalnya Petrus. Petrus itu awalnya semangat melayani Tuhan, ya kan? Purification-nya jalani, mau mati demi Tuhan. Tapi ternyata dia juga masih gagal menyangkal Tuhan misalnya. Kenapa? Karena dia belum sampai iluminasi. Nah, tetapi ketika dia mencapai iluminasi, dia baru berhasil. Nah, iluminasi itu contohnya orang-orang seperti Paulus, Petrus, para rasul ya yang sudah mengatakan apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Aku makin kecil, Kristus makin besar. Ya kan? Nah, itu adalah orang-orang yang sudah mencapai apa? Hesychia, keheningan batin. Atau kamu baca misalnya tentang Saints kemarin, Saint Sophia, kamu baca ya gimana dia begitu tenang ketika anak-anaknya harus dipenggal. Iya kan? Karena dia sudah mencapai stillness tadi. Dia nggak khawatir lagi. Dia tidak takut. Nah, itu orang-orang yang sudah mencapai stillness. Kemudian orang-orang yang misalnya kamu baca Saints ya itu banyak tentang orang-orang biarawan, itu juga orang-orang yang sudah mencapai stillness. Gitu. Jadi kalau kamu makin tekun berdoa, kamu akan bisa capai di sini. Kita semua berjuang di sini. Ya, jadi spiritual kita jangan cuma hanya sekedar latihan, skese. Ngantuk-ngantuk, mari cek. Jangan cuma sekedar apa? Tindakan aja atau perbuatan fisik. Ya. Jangan cuma hanya latihan-latihan aja. Tetapi mencapai apa? Nih, Immanuel, mencapai apa? Mencapai itu. Misalnya kan nanti saya kasih kalian tugas doa puja Yesus 1000 kali. Ya. Atau kamu dikasih tugas baca Saints. Nah, itu jangan cuma
askese, tapi capek, namanya iluminasi. Jadi benar-benar kamu bisa hening berdoa. Ya, kalau orang dunia bilang meditasi, kontemplasi. Nah, ini ada di sini semua. Kontemplasi atau meditasi. Kontemplasi. Ya. Nah, pure prayer ini benar-benar doa yang murni. Lalu kamu sampai bisa namanya stillness. Nah, di mana kita bisa mencapai keheningan yang sesungguhnya? Seperti Yesus bilang, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar, tutup pintu, dan berdoalah kepada. Nah, itu maksudnya stillness. Nah, nanti ada topik ini, tentang stillness. Nah, itu dipelajari semua. Ya. Nah, tapi sekali lagi, waktu kamu belajar tentang ini pun, kembali lagi jadi fondasi. Kamu belajar berarti fondasi. Nah, berarti kalau kamu belajar stillness, ya harus ada latihannya. Saya kamu belajar tentang ini, ya kan? Atau belajar tentang doa Yesus. Ya berarti ada kebajikannya apa? Doa. Kalau kamu di sini kan saya udah pernah jelasin. Kamu belajar tentang buku doa. Oke, buku doa ini udah saya kasih belum ya? Sudah Pak, sudah di kelas. Sorry. Nah, ini nanti kita akan bahas. Ini udah. Bukunya udah kan? Nah, kamu belajar buku doa berarti apa? Fondasi. Misalnya di sini langsung pertama diajarin tentang doa si pengucukan. Nih. Doa si pengucukan itu doa Yesus ya. Doa puja Yesus. Tuh. Doa si pengucukan apa? Nah, yang kemarin kita bahas itu. Ya Allah, kasihanilah atau belas kasihan. Lord have mercy. Itu doa si pengucukan. Ya kan? Nah, begitu kamu belajar itu, kemarin kita udah belajar apa ini? Kemarin kita udah belajar apa ini? Ya Allah, kasihanilah aku pendosa ini. Atau orang berdosa ini. Orang berdosa yang maksudnya pendosa. Kemarin belajar apa? Ada kan? Teologinya ada kan? Belas kasihan itu artinya apa? Loh, kemarin kan baru belajar tuh hari Selasa. Ya kan? Itu teologi yang saya ajarin. Walaupun mata kuliahnya penulisan karya ilmiah. Tetapi isinya teologi itu. Fondasi ini. Benar nggak? Nah, kamu pertama belajar tentang dari buku doa ini, doa Yesus. Belum, saya suruh kamu baca buku ini. Apa itu yang saya suruh? Ini udah dibagi belum sih? Misalnya nih, tuh, April Juni kumpulan kisah hidup orang-orang kudus. Siapa yang April Juni 2023? Ada yang suruh baca? Siapa? Oh, oke. Terus ini nggak ada yang baca. Yang April Juni 2024? Kamu yang tahun berapa? Oh ya udah berarti kamu. Itulah kamu ngantuk-ngantuk. Ini kan? Kamu punya ya? Oke. Nah, kamu baca buku ini kan? Tugas akhirnya kan? Nah, terus siapa yang ini? Ada nggak? Saya suka Saint Mary, jadi gambarnya Saint Mary terus ini. Yang ini?
Oh, 2024 belum ada. Januari, Maret siapa? Yang ini siapa? Oh, ada tuh tersangkanya di belakang. Si Marina. Oke, ini ya. Waktu kamu baca, berarti ada di level mana? Belajar. Fondasi. Fondasi. Sama, saya suruh kalian baca buku doa ini. Satu aja doa yang kepingin semua nanti bisa berhasil di kelas ini. Ini dulu. Doa yang paling simpel. Apa? Oke, tapi kamu belajar dulu artinya apa. Nah, hari ini nanti kita terusin. Ini saya sudah bikin. Nih, ya kita terusin doa meminta belas kasihan ini. Nah, kemarin kan udah diajarin tuh. Doa meminta belas kasihan itu contoh dari doa pungut cukai. Benar kan? Nah, dalam Lukas itu. Artinya apa meminta belas kasihan? Ini loh. Meminta belas kasihan artinya apa? Halaman 368. Meminta belas kasihan artinya apa? Hah? Minta, kalau pungut cukai ini kan dia minta kesembuhan. Iya kan? Doa pungut cukai itu dia minta kesembuhan apa? Diampuni dosanya, karena pungut cukai banyak dosanya gitu loh. Oke, nah sama seperti kita belajar nih belas kasihan artinya kita meminta pengampunan dosa sama Tuhan. Tapi ternyata kata belas kasihan itu kan kata eleison punya 4 makna kan? Yang kalau disederhanakan itu jadi 2, memenuhi kebutuhan materi, jasmani dan rohani. Gitu. Oke. Lalu itu ditujukan kepada Kristus. Kenapa dia? Karena Kristus itu adalah kebenaran, roti, dan air, dan hidup. Iya kan? Nah, lalu kita belajar lagi. Oh, mau minta belas kasihan itu ternyata kita dan Kristus itu bersekutu. Nah, karena kita diminta makan dan minum daging dan darahnya. Berarti kita menyatu dengan dia. Right? Nah, kita menyatu dengan dia, akhirnya kita memperoleh apa? Energi. Nah, energi itu untuk apa? Iya, kekuatan untuk melakukan aktivitas. Apa di sini yang kemarin kami pelajari? Kasih dan ketaatan. Wah, ini sakit ingatan nih kalian semua nih. Hah? Baru sehari. Oke, ya kan? Ya, Pak. Nah, terus kalian belajar nih, udah belajar banyak nih tentang doa Yesus ini. Belum kalian belajar buku ini. Jadi banyak nih buku yang kalian mau baca ini udah buka berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget nih. Ya, sampai saya bingung mau yang mana ini. Oke, nah ini doa Jesus Prayer ini belum buku dari Kalistos Ware ini. Gitu. Oke, dari buku ini dulu. Nah, sampai kita udah menyerap energinya. Nah, nanti hari ini kita lanjut lagi. Doa minta belas kasih itu apa? Ini dijelasin lagi dari Mazmur. Nah, saya ambil dari Mazmur. Ini kita belajar lagi. Tapi sekali lagi kamu ingat, ini semua masih fondasi. Nah, habis itu kamu setelah kamu belajar, kamu lakukan dong. Askese, berarti kamu apa? Kerjakan. Maksudnya tekun, latihan. Atau kalau bahasa di sekolahmu namanya apa itu? Disiplin. Kalau di sekolah namanya harus disiplin. Iya, termasuk kerjaan PR, peraturan itu namanya disiplin. Nah, itu namanya askese. Oke? Nah, kamu misalnya saya suruh baca buku doa Yesus nih. Doa Yesus itu doa dari siapa? Pungut cukai. Isi doanya ini.
Ya Allah, kasihanilah. Atau kamu bisa panjangin. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Ya kan? Nah itu isi doanya. Atau kamu mau singkat, eleison me. Kyrie eleison, kalau bahasa Yunani. Kyrie eleison. Atau bahasa Indonesia-nya, ya Allah kasihanilah aku. Udah gitu. Atau bahasa Inggrisnya, Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Nah, gitu. Jadi banyak variasinya. Jadi kamu bisa singkat. Ya. Yang mana aja sama. Tapi yang penting kamu sudah belajar ngerti maksudnya apa. Habis itu kamu askese kerjakan. Tapi waktu kamu kerjakan, belum tentu kamu mendatangkan kebajikan. Kebajikannya apa di sini? Misalnya doanya. Doa itu salah satu kebajikan. Kamu bisa nggak sungguh-sungguh berdoa atau itu cuma hanya lip service? Nah, belum tentu. Belum tentu kita bisa. Iya kan? Karena makin sulit ini. Oke, tapi kebajikan ini kan misalnya doa ya. Belum saya suruh kalian cari apa? Tadi apa itu? Hah? Kebajikannya misalnya salah satu kalau kamu baca buku doa, ya kamu benar-benar bisa berdoa. Tapi dari doa itu mendatangkan apa? Tadi kebajikan-kebajikan yang lain kan? Apa itu? 9 atau 10 tadi? Yang artinya kamu harus sampai kasih. Jadi doa di sini punya menghasilkan apa lagi? Purifikasi lagi. Oke, jadi di sini ada kebajikan. Terakhir purifikasi ada 2, dispassion dan kasih. Jadi waktu kamu melakukan doa Yesus, pertama baca. Baca berarti belajar. Setelah belajar, tekun. Misalnya saya suruh 1000 kali sehari. Ucapin sampai misalnya kalau bisa 1000, besoknya naik lagi jadi 2000, 3000, 4000, misalnya gitu. Nah itu namanya apa? Askese. Tapi dari askese itu harus datang apa? Kebajikan. Tapi kebajikan ini kamu bisa doa sungguh-sungguh. Nah habis itu datang apa? Purifikasi. Nah, purifikasi itu ujungnya 2, dispassion, atau di sini sebelum dispassion dan love ini ada berapa ini? 5 sampai dispassion sampai kasih. Ada berapa tadi di sini? 10. Jadi kalau kamu berdoa, Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah itu harus mendatangkan 10 kebajikan ini. Atau dispassion dan love tadi. Oke, jadi misalnya nih, kamu hari ini belajar tentang doa meminta belas kasih dari ini. Nah, apa imannya? Apa takut akan Allahnya? Apa pertobatannya? Apa penguasaan dirinya? Apa keberjagaan batinnya? Apa kesabarannya? Apa pengharapannya? Apa kerendahan hati? Dan apa kasihnya? Nah, itu yang saya kasih tugasnya. Nah, jadi jelas. Oh, Pak, saya harus mencapai purification. Atau mencapai dispassion dan kasih. Katanya harus ada iman, takut akan Allah, dan sebagainya. Jadi kita latih. Belajar sesuatu, Pak, saya baca ini, apa ya imannya? Nah, imannya itu berarti belajar apa? Fondasinya. Lalu dari belajar apa itu timbul nggak purification yang lain apa? Atau kebajikan yang lain apa? Takut akan Allah ada nggak? Nah, takut akan Allah, pertobatan, penguasaan diri dan sebagainya itu masuk di mana? Purifikasi. Jadi ini yang 1, 2, 3, 4 ini purification-nya yang kompleks. Ada berapa di sini? 10.
Yang ujungnya itu 2. Dispersion, Edukasi. Nah, tapi 10 itu kalau dibagi-bagi lagi jadi gini. Ada iman, imannya apa? Contoh kemarin, kalau kamu ngantuk-ngantuk cuci muka, ya. Jadi kamu ngerti di sini di kelas ini nggak buang-buang waktu. Iman itu artinya apa? Ya kan? Belajarnya apa? Iya. Tahu teologinya apa? Ya. Kalau ngantuk-ngantuk cuci muka. Ya, kalau suruh main HP tidak ngantuk. Kalau iman itu berarti apa? Belajarnya apa? Teologinya apa? Oke? Nah, lalu takut akan Allahnya apa? Lalu menghasilkan pertobatannya apa? Lalu menghasilkan penguasaan dirinya apa? Lalu menghasilkan keberjagaan batinnya apa? Nepsisnya apa? Kesabarannya apa? Pengharapan dan seterusnya. Jadi jelas gitu. Kamu belajar apapun tuh selalu belajar teologi ini selalu ada namanya illumination. Jadi kamu belajar menghasilkan kasih. Gitu. Jadi yang Yesus ajarkan membangun rumah di atas batu. Berarti apa? Coba baca Matius 7 ayat 25 tuan. Nah. Matius 7 ayat 25 dan 26. Satu, dua, tiga. Ya. Kemudian turunlah hujan di tengah banjir. Enggak, berarti 24 dulu ya. 23, 24. Baca 24, 25. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengatakan ini dan berkenalannya sama juga orang yang bijaksana. Oke, stop dulu. Di situ ada kata apa? Mendengarkan perkataanku, terus dan melakukannya. Maka iya. Iya. Kamu kalau mendengar perkataan Yesus itu berarti apa? Kamu belajar perkataan Yesus, ya belajar teologi. Paham? Tapi nggak berhenti di situ. Harus ada katanya apa? Melakukannya. Melakukannya mana? Ini. Melakukannya ya harus ada kebajikannya, ada itu tadi yang kita sebut taat itu adalah bukti dari kasih. Jadi kalau kamu melakukan, berarti kan taat kan? Taat itu tanda kan kasih. Jadi melakukannya harus sampai benar-benar kan kasih. Oke. Nah baru misalnya tadi kita kembali ke buku doa tadi. Kita buku doa dari doa Yesus. Tekun tergantung kamu berapa kali. Kebajikan menghasilkan doa. Dari doa itu menghasilkan unification. Ada 10 sampai terakhir dispersion dan kasih. Nah ini baru lanjut ke stillness, iluminasi. Baru terakhir teologi. Gitu. Ya. Nah, sekarang coba. Kita udah bahas sampai tentang saint. Hari ini kita mau coba lihat tentang buku doa. Ini ada buku doa yang kalau ini kan ada latihan ya. Misalnya kemarin kemarin kita baca tentang Sofia. Ya. Nah, di sini ada banyak tentang cerita-cerita tentang saint. Tentang Lukas siapa dia. Nah, ini Saint Lukas. Nah, kamu baca ceritanya. Kamu baca dari situ, kamu coba cari apa imannya Lukas di situ. Sehingga kok dia takut akan Allah, sehingga kok dia bisa punya penguasaan diri, kok punya pertobatan, dan sebagainya. Nah, ini saya sudah bikin satu contoh. Misalnya tentang, nih,
doa meminta belas kasihan. Ya, ini sebenarnya saya ambil dari buku ini, lanjut lagi. Mana tadi ya? Nih. Kan kemarin kita udah bahas sampai Yesus adalah terang kan? Yohanes 8 12 dia adalah terang. Maka kalau kita menjadi terang kita menyerap energinya. Nah, lalu lanjut di sini tentang saya ambil dari Mazmur 5 ya. Terus Mazmur 6. Nah, ini saya copy terus kamu baca, kamu belajar tapi harus mendatangkan purification. Ya kan? Kan belajar itu fondasi. Purification-nya apa? Ini tadi. Askeses, 2, 3, atau kalau menurut Dimitru, Paulus, Petrus, Maximus itu ada berapa? Kira-kira 10. Iya kan? Iya. Nah, atau 8 atau 10. Nah, poin-poin purification-nya ini dia. Jadi kamu belajar apapun, cari apa imannya, apa pengharapannya, dan apa kasihnya. Gitu. Nah, nanti kamu baca, saya share, kamu baca ini contoh. Tapi udah kalian kerjain ya? Sudah ya? Oke, atau ini lagi. Teks yang lain, misalnya doa Yesus ini ada di sini, kuasa nama Yesus. Ini saya ambil dari Matius 1:21. Nah, lalu ini ada penjelasannya ini. Nah, dari penjelasan ini kamu baca, berarti kamu belajar. Begitu kamu belajar, itu fondasi. Berarti di sini fondasinya. Nah, kamu belajar. Oke, tapi di sini purifikasi. Berarti di sini kamu namanya pemurnian atau purification. Nah, pemurnian itu ada berapa? Ada di sini ada 9 ya. Harusnya 10. Di sini lupa dissipation. Ya, dissipation. Bukan passion. Oh, oke. Nih ya. Iman, takut akan Allah, pertobatannya apa? Misalnya kalau di sini kalau kamu baca teks ini ya, kita ambil satu contoh. Coba baca dulu deh. Nih. Ini ya. Stefani. Ya, dari sini. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Oke. Nama Yesus bukan diberikan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri. Nama Yesus bukan hanya sekedar nama identitas, melainkan keselamatan dari Allah itu sendiri. Nah, itu pahami itu. Terus? Namanya menjadi satu-satunya nama yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Oke. Sebab itu, Rasul Petrus dengan berani menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Terus? Dan ketika kita memanggil nama Yesus Kristus, ini merupakan pengakuan iman atau credo paling awal dari gereja. Iya. Yesus adalah Kristus atau Mesias yang diurapi Allah. Yesus adalah juru selamat bagi dunia. Penginjil Lukas menuliskan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Yeah. Yesus adalah keselamatan dari Allah itu sendiri sehingga dia adalah juru selamat manusia. Tentang nama Yesus, Saint John Chrysostom menyatakan, "There is destroyed, the most bound, open, the gates to paradise unlocked, the Holy Spirit sent, freed,
enemies becomes sons, strangers. Ya, artinya nama Yesus itu berarti kematian dihancurkan. Ya, iblis dibelenggu, diikat. Surga terbuka. Gerbang Firdaus terbuka. Roh Kudus diutus. Para budak dibebaskan. Enemies become sons. Maksudnya para musuh itu menjadi anak-anak. Ya, strangers, orang asing menjadi pemilik, pewaris gitu ya. Dan manusia menjadi malaikat. Kenapa? Karena nama Yesus adalah keselamatan dari Allah itu sendiri. Nah, dari situ kamu belajar apa? Itu iman. Itu namanya iman. Belajar apa? Nah, sekarang kita ke purification ya. Purification itu berarti kira-kira ada 10 nih yang detailnya. Apa saja? Yang pertama iman. Berarti kamu belajar apa di sini? Iya, jelas dong. Yesus itu juru selamat yang diutus. Jadi dia bukan hanya nama identitas. Kayak misalnya Elna, ya itu nama identitas. Tapi nggak ada efek apa-apa. Orang percaya Elna nggak selamat. Iya kan? Ya, namamu nggak ada efek apa-apa. Ya Elna doang gitu. Oke. Ya. Ya bukan nama saya juga gitu ya. Tapi kalau Yesus lain, dia percaya ke nama Yesus berarti apa? Kita selamat. Itu iman kita. Nah, dari situ apa takut akan Allah yang timbul? Iya, jadi kita mengakui kuasa atau otoritas Allah karena mengandung keselamatan. Pertobatannya apa? Hah? Pertobatannya apa? Ya tersirat ya, misalnya tidak tertulis di situ. Tapi ada implikasinya, ada apa? Kan kalian udah belajar implikasinya. Berarti apa? Iya, jadi kalau tahu Yesus itu juru selamat, maka pertobatannya ya kita harus menunjukkan pertobatannya, percaya, punya perubahan hati dan sikap kepada Kristus. Nah itu pertobatan itu kan berarti perubahannya. Penguasaan dirinya apa? Ya, berarti kita harus punya pengendalian diri, penolakan, ya. Jangan percaya kepada godaan-godaan yang di luar Kristus. Misalnya kamu diajak untuk berpindah agama, ya jangan. Ya, kamu percaya aja kepada agamaku, kamu tinggalkan Kristus. Nah, jangan. Nah, itu namanya penguasaan diri. Oke, selain itu ya pengendalian diri, penolakan terhadap godaan dan dosa. Kepercayaan batinnya apa? Nepsisnya. Ya panggil namanya berulang-ulang. Kan gitu. Ya, kesadaran berarti tercermin dalam kesadaran akan pentingnya nama Yesus dan perlu memanggil namanya sebagai pengakuan iman. Ya, kesabarannya apa misalnya? Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks ini, tetapi ada apa kesabarannya? Kesabaran, kalau kamu ikut Yesus ya tahan menderita. Kesabaran terhadap penderitaan ketika kamu mengakui nama iya gitu. Kan teksnya kan menjelaskan ya tentang kenapa kok kita berdoa terus mengulangi kalimat ini. Mana tadi doa Yesus? Terus mengulangi kalimat ini. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah aku dong. Kenapa kita mengulangi nama ini terus? Karena nama ini adalah bukan hanya nama identitas, tapi nama keselamatan dari Allah itu sendiri. Kristus itulah keselamatan itu.
Jadi dia bukan hanya nama orang, tapi itu keselamatan itu. Paham? Kalau tadi kan saya kasih contoh nama Elna, ya Elna aja buat dia. Tapi nggak ada efeknya, nggak ada keselamatannya. Tapi kalau nama Yesus lain, disitulah keselamatannya. Jadi keselamatannya di dalam Kristus itu. Nah, itulah sebenarnya kita memanggil namanya. Nah, kamu tahu itu berarti kamu punya pengharapan apa di sini? Iya, pengharapan pengampunan, hidup kekal, keselamatannya gitu. Iya kan? Karena nama Yesus membawa itu. Kerendahan hati apa yang harus ada? Kerendahan hati tersirat dalam pengakuan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam Yesus, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Dispassionnya apa? Dispassion itu berarti pemurnian dari hawa nafsu. Berarti apa? Dengan memanggil nama Yesus atau dengan percaya, dengan beriman kepada Yesus, maka apa? Dispassion yang harus kita capai apa di sini? Iya, maka kamu semakin kudus atau murni. Gitu. Kasihnya apa? Kasih Allah kan tadi kalau kita jelas ya, Allah menyatakan kasihnya melalui Kristus supaya kita selamat. Ya berarti kasihnya apa di sini kita? Ya kasihnya ya kita memperoleh keselamatan. Nah, kira-kira gitu purification-nya. Ya. Nah, misalnya kamu coba baca buku ini. Sekarang jangan hanya doa si pungut cukai, tetapi nah, saya mengajak kalian tuh baca satu doa ini. Ini kalian bisa pakai juga. Nih, doa pembuka. Setelah doa pungut cukai, doa pembuka. Ya. Oke, coba baca ini. 1, 2, 3. Ya Tuhan Yesus itu kamu berapa? Kasihan. Terus, terus, Ya sedang ini penghibur terus Allah yang kudus. Ya, maksudnya dibaca 3 kali ya. Terus kemudian terus Ya, kudus, lindungilah, sembuhkanlah, Tuhan, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasih. Terus baru doa Bapa kami. Coba. Nah, amin. Oke, misalnya ada doa versinya seperti ini. Ya Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Allah. Oke,
Oke, kemudian bagimu ya Allah, Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, Allah yang kudus, berkata kudus, bahwa kudus kasihanlah kami, kemuliaan bagi Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya Tritunggal yang Maha kasihanilah kami, sampai terakhir Bapa kami yang di surga, terakhir penutupnya doa Bapa kami. Nah, ini doa yang kamu bisa baca dengan buku ini. Saya nggak suruh kalian hafal, ya, dibaca. Oh, kenapa kok tekankan nama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu disebut Allah, Dia adalah Allah Tritunggal. Kemudian kita disuruh doa Bapa kami. Nah, ini tentu ada pelajarannya. Ya. Nah, nanti minggu depan saya mau kalian ulangi, tekun, jangan hanya Jesus Prayer, tapi 2. Jesus Prayer, ini maksudnya Jesus Prayer, doa si pungut cukai, tapi juga paling tidak doa Bapa kami. Kalau ini agak panjang, nggak apa-apa, kamu bisa skip di sini. Tekun, askese dulu. Tapi kamu mesti ngerti, apa sih artinya doa Bapa kami? Nah, nanti kita pelajari ini. Ya, tentang saints, saya anggap selesai. Kalian tekun aja, baca. Ya paling challenge-nya adalah kalian cari imannya apa di situ. Ada nggak pertobatan dia? Ya kan? Ada nggak penguasaan dirinya? Ada nggak pengharapan dia? Ada nggak kasihnya? Nah, kamu cari-cari sendiri. Paham nggak? Nanti contohnya saya kasih, ini ada contoh lain lagi. Ini ada 2 ya di sini. Nah, imannya apa kurangan Allah atau sebagainya. Ya. Oke, itu kalau bacaan dari sini. Tapi tentang buku doa nih. Kalau Filokalia nanti Pak Niko, Bu Sutriska akan jelasin. Ya, tentu mereka akan kasih materi-materinya, tapi sekali lagi kalau kamu dapat materi, kamu masih di level ini. Nah, kamu harus rajin ulangi. Bacalah gitu namanya skes. Sampai kamu dapat satu kebajikannya apa? Supaya kamu bisa menghasilkan purifikasi. Nah, purifikasinya ini berapa? 10 di sini. Ya, dari iman sampai ke nah, ini kamu bisa uraikan. Oke, nah sekarang scene-nya selesai. Sekarang kita masuk tentang doa. Doanya, askesenya kerjakan. Doa 2, Jesus Prayer, dan doa Bapa kami. Bisa diulang terus saja. Sehari terserah berapa kali. Iya. Lalu ditutup dengan Bapa kami yang di surga. Ya, coba baca lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin. Ya, itu ditutup dengan itu. Ya. Nah, kalau kalian mau lebih tekun lagi, misalnya kalau pas bangun tidur, kamu doanya ini. Setelah bangun dari tidur, kamu bersujud, kamu baca buku doa ini lagi. Ya. Sampai terakhir Tuhan kasihanilah 12 kali. Atau kamu bisa baca doa dari Santo Basilius Agung. Waktu kamu bangun tidur, kamu baca buku doa ini. Jadi ini doa yang sudah teratur, tidak asal ngoceh gitu loh. Ya, ada yang doanya spontan kan. Kalau doanya spontan itu biasanya aminnya besok pagi gitu kan. Oke, kamu doa, baca,
sebelum tidur, ini setelah bangun tidur ya, sebelum tidur juga ada. Atau doa yang lain. Nah, ini misalnya doa dari Basilius Agung. Ini bagus banget doanya ya. Waktu doa pagi hari nih, setelah kita bangun tidur. Saya coba baca Elna. Saat bangun dari tidur, kudus, karena dalam kebaikan dan kesabaranmu yang agung, engkau tidak murka kepadaku. Dan besar apapun engkau menghancurkanku dengan kesalahanku, tetapi telah menunjukkan kasihmu yang berarti untuk umat manusia. Ketika aku bersujud dalam keadaan, terlalu kecil ya, sebentar. Nah, engkau membangkitkan aku untuk berjaga-jaga di pagi hari dan memuliakan kuasa-Mu. Dan sekarang terangilah mata aku begitu dan bukalah mulutku agar aku boleh merenungkan firman-Mu dan memahami perintah-perintah-Mu serta melakukan kehendak-Mu dan bernyanyi bagi-Mu dengan pengakuan sepenuh hati dan memuji nama-Mu yang Maha Kudus, Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala zaman. Amin. Nah, doanya seperti itu bangun tidur. Ya. Atau doa yang lainnya juga ada. Nah, coba kalau kita uraikan. Saat bangun tidur, aku bersyukur kepadamu ya Tritunggal Kudus, karena melalui kebaikan kesalahan yang agung, engkau tidak murka kepadaku. Aku seorang pemalas, pendosa, ataupun engkau menghancurkanku dengan kesalahanku. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Mu ya yang lazim untuk umat manusia. Aku bersujud dalam kesusahan, engkau membangkitkan aku. Sekarang terangilah mata akal budiku, bukalah mulutku agar aku boleh merenungkan firman-Mu, memahami perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu. Bernyanyi bagimu dengan pengakuan sepenuh hati, memuji nama-Mu yang kudus kepada Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala zaman. Amin. Nah, gitu. Bacanya cepat gitu. Ya, terus diulang-ulang. Oh, jadi kamu akhirnya dapat iman apa di sini? Imannya pertama kamu ngerti. Ya. Kita selalu bersyukur karena kita pendosa, tapi Tuhan masih menunjukkan kasih karunia-Nya. Itu satu. Yang kedua apa? Kita minta kita bisa berjaga-jaga, kita minta satu hari itu mulut kita tidak berdosa, kita minta mata akal budi kita terang, kita minta taat, kita minta bisa melakukan kehendak-Nya, bahkan kita memuji nama-Nya, bernyanyi bagimu. Nah, itu. Ini doa di pagi hari gitu. Ya. Nah, ini yang kita waktu kamu doa ini ya berarti kebajikannya apa? Ya kamu taat, kamu kerjakan. Ya kan? Kamu kerjakan sampai menghasilkan yang namanya kasih. Oke? Tapi kalau kita uraikan di sini ya, kalau saya tanya apa imannya di sini, ya kamu belajar apa di sini? Takut akan Allahnya apa di sini? Ya, kamu takut akan dosa ya, takut mengecewakan Tuhan di sini. Pertobatannya apa di sini? Pertobatannya apa dari doa ini? Hah? Pertobatan dari dosa apa? Ya kan? Dari dosa apa misalnya di sini? Dosa tidak taat dan sebagainya, ya kan? Terus pengendalian diri apa yang harus kamu punya di sini? Dari doa ini kamu harus punya pengendalian diri apa? Oke? Nah, terus dari doa ini kamu harus menunjukkan apa lagi? Hah? Kamu harus menunjukkan apa? Takut akan Allahnya apa? Pertobatannya apa? Pengharapannya apa di sini? Coba nih, Sabril. Dari doa ini, apa pengharapanmu? Kamu berdoa gini, pasti timbul pengharapan. Pengharapannya apa? Karena
Iya, misalnya begitu. Pengharapan saya ya hari ini saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Harus muncul seperti itu loh. Kan ini cuma menolong kita. Kata-kata seperti ini ya. Ini menolong kamu lebih detail aja. Iman kamu belajar apa? Takut akan Allahnya ada nggak di sini? Nah, apa pertobatan yang harus kamu kerjakan hari ini? Kamu mau mengendalikan diri dari apa? Kalau dari doa ini apa penguasaan dirinya? Nah, misalnya ini kan kita disuruh merenungkan firman atau di sini disuruh apa? Memahami perintah, melakukan kehendak. Ya kan? Memuji nama Tuhan. Nah, berarti kamu ada penguasaan dirinya apa? Penguasaan diri misalnya apa? Disuruh merenungkan firman, berarti apa? Penguasaan dirinya apa? Jangan males. Bener kan? Pengendalian dirinya ya berarti kadang-kadang kita tergoda untuk apa ya? Ngerjakan yang lain daripada misalnya baca firman. Nah, berarti pengendalian dirinya ya kita harus mengendalikan diri dari hal-hal yang membuat kita tidak membaca firman. Nah, misalnya gitu, ya. Terus tadi kerendahan hatinya ada nggak? Dari doa ini, kerendahan hati apa yang timbul? Hah? Kerendahan hati apa yang timbul? Iya, salah satunya tadi rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Ya, rendah hati mengakui bahwa kita butuh Allah. Nah, misalnya begitu. Oke. Lalu kasih apa yang kamu mau tunjukkan hari itu dari doa ini? Kamu doa seperti ini, terus hari ini kamu mau melakukan kasih apa? Berarti kamu misalnya nih, hari ini saya mau taat satu hal kepada Tuhan. Apa perintahnya ya? Misalnya dia memerintahkan kita untuk apa? Kamu kerjakan. Nah, itu namanya kasih. Ya kan? Lalu dari doa ini, pertobatan apa yang akan kamu akan ngomong sama Tuhan? Pertobatan apa yang akan kamu ceritakan di sini? Misalnya dia suruh kamu ini ya berjaga-jaga, terus merenungkan firman, memuji namanya. Nah, dari sini pertobatan apa yang harus kamu? Pertobatan itu artinya perubahan apa yang harus kamu alami? Kamu bertobat dari apa? Dari dosa apa? Hah? Iya, misalnya kamu lebih rajin mau berdoa, iya kan? Misalnya berdoa di sini kan kamu mau lebih sungguh-sungguh merenungkan firman-Nya. Yang dulunya males, sekarang lebih rajin. Itu namanya pertobatan. Oke? Lalu misalnya di sini penguasaan diri udah, kesabarannya apa dong misalnya? Kesabarannya apa misalnya? Tuhan aja sepanjang sabar sama kita. Nah, kita juga mesti panjang sabar nih. Apa kesabarannya? Sabarannya misalnya eh hah? Menunjukkan kasih. apa misalnya? Kesabarannya apa? Kesabaran itu maksudnya tahan menderitanya. Nah, apa ketahanan kita terhadap penderitaan sih?
Ya, misalnya kalau waktu kita mau taat perintah Tuhan, timbul yang namanya kesulitan, nah berarti kamu harus punya kesabaran. Nah, berarti kesabarannya di sini apa? Tahan menderita untuk menaati perintah. Nah, jadi semua komponen ini ada nih, lengkap nih. Ya, gitu. Oke, nah kamu bisa coba ya 1 minggu ke depan kamu baca, nanti tuliskan di laporan doa pungut cukai sama doa Bapa Kami aja. 2 doa ini kamu praktekkan, lalu kamu coba tulis refleksinya dalam bentuk tadi. Imannya apa, pengharapannya apa gitu. 1 minggu ke depan, 2 doa ini, Jesus Prayer sama doa Bapa Kami. Kamu rutin aja doa setiap hari. Lalu buat refleksinya bentuknya kayak gini. Purifikasinya apa? Poin-poin purifikasinya. Bisa? Nah, itu latihannya untuk 1 minggu ke depan. Ya. 2, doa puja Yesus sama doa Bapa Kami. Nah, itu kan kamu udah hafal tuh. Doa Bapa Kami hafal nggak? Hafal. Kalau belum dihafal. Ya, nanti tes ya. Oke, nanti Bu Sutriska tes nih. Hafal. Oke. Lalu bukan cuma dihafal-hafal atau kamu askese doang, tapi kamu harus sampai menemukan ininya. Nah, ini maksudnya verifikasinya bentuknya tulisannya aja, refleksinya aja. Apa dispesin, apa kasihnya, apa imannya, apa penguasaan diri, pengharapan, terus. Ya, jadi kamu refleksikan dengan baca doa ini, kamu belajar apa? Pengharapannya apa? Jadi dari tadi ketak. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kan kemarin tidak tahu. Terus saya tidak bisa membedakan pengendalian diri dengan disiplin saya. Oh, oke. Ya, pengendalian diri itu kan penguasaan diri ya, maksudnya ini bagaimana kamu menahan atau mengendalikan diri dari hawa nafsu. Ya, misalnya kalau waktu pengalaman kamu melakukan Jesus Prayer, kamu pengendalian dirinya apa? Kamu tuliskan di situ. Jadi gini, maksud saya supaya nggak salah ngerti, kan kamu doa nih, Jesus Prayer sama doa kami. Nah, dalam sehari itu, 2 hari itu, 3 hari itu, atau dalam seminggu itu, pengendalian diri apa yang kamu akan alami? Misalnya kamu mau doa Jesus Prayer, aduh males ya. Nah, tapi kamu tetap laksanakan. Nah, berarti kamu berhasil ngatasi. Nah, kamu tulis di situ. Pengendalian diri saya sebetulnya males doa Bapa Kami. Tetapi saya paksa diri saya, akhirnya bisa doa Bapa Kami sebanyak 7 kali. Lalu saya tidur. Nah, udah tulis gitu. Itu namanya pengendalian di. Nah, itu yang saya mau dengar, mau baca refleksi namanya. Maksudnya pengalamanmu. Selama kamu doa puja Yesus, selama kamu doa Bapa Kami, pengalamanmu apa yang kamu peroleh? Ya, jadi bukan menguraikan isi ininya ya. Iya, Pak. Ini belum saya ajarin, kamu nggak ngerti ini teologinya apa. Nanti kita baca teologinya ada nih dari Maximus. Oke, ini bagus banget doa ini. Kenapa kok kita mengatakan Bapa Kami yang di surga? Itu ada maknanya. Apa artinya dikuduskan namamu? Apa artinya datang kerajaanmu?
Apa maksudnya kehendakmu di bumi seperti di surga? Nah, itu semua ada penjelasan teologinya. Tapi nanti. Yang penting sekarang kamu doa aja tuh. Lalu sharing, ceritakan, refleksikan dengan 10 poin purification ini. Iman. Misalnya dengan doa puja Yesus tuh kamu belajar apa ya? Saya belajar, oh ternyata dengan menyebut nama Yesus, saya jadi tidak ngantuk. Wah, kamu tulis aja di situ. Oh, dengan menyebut nama Yesus, saya jadi bisa melawan dosa, misalnya. Nah, kamu belajar, tulis imanmu apa di sini, ya. Lalu takut akan Allah apa yang kamu alami selama 1 minggu? Misalnya, waktu itu ada kesempatan sih untuk lompat pagar. Nah, tapi dengan Jesus Prayer, saya jadi nggak berani. Karena takut sama Tuhan, bukan sama Pak Hendy. Gitu ya. Takutnya kalian cuma takut sama saya. Takutnya sama Allah. Lalu pertobatan apa yang kamu alami? Dari Jesus Prayer itu, ya saya paling tidak saya bisa mulai lebih apa? Ceritakan aja. Kalau nggak ada ya kamu tulis nggak ada, jangan ngarang-ngarang. Ya. Oke, penguasaan dirinya apa? Lalu tadi dispassion ya. Nah, dispassion itu maksudnya kamu sudah bisa dispassion itu kamu sudah punya kekuatan untuk mengatasi hawa nafsunya. Artinya sudah murni gitu. Nah, misalnya contoh 1 minggu ini saya berhasil mengatasi kebohongan. Saya nggak lagi berbohong sama orang tua misalnya. Nah, itu dispassion. Ya. Kalau pengendalian diri ya kamu masih jatuh bangun, itu di pengendalian diri. Kadang bisa, kadang enggak. Tapi kalau dispassion ya sudah berhasil mengatasi. Oke. Kasih itu berarti apa ya? Misalnya dari Jesus Prayer itu kasih apa yang kamu kerjakan. Ya, ini kamu tuliskan aja ya. 10 refleksi dengan poin-poin ini. Oke? Oke, Pak. Ya, sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita sambung, kita baca buku doa ini lagi. Ini ada banyak sekali ya doa-doanya, ada kepada Sang Theotokos, kepada Kristus, kepada malaikat. Nah, ini doa-doa yang memang sudah diambil dari doa-doa kuno zaman dulu. Ya, ya mungkin di gereja modern sekarang udah nggak ada. Ya paling kita banyakkan doa-doa sendiri ya. Nah, tetapi ini adalah doa-doa yang memang dari para orang kudus. Misalnya tadi doa dari Saint Basil. Nah, ini masih ada doanya yang diucapkan. Ya, ini doa dari abad keempat. Oke ya, ini doa-doa kuno. Nah, termasuk baca Mazmur itu salah satu doa. Ya, kalau kamu baca Mazmur 50, ya itu doa. Itu sebetulnya bacaan doa. Ya, bukan cuma ayat Alkitab. Nah, lalu ada pengakuan iman, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan semuanya. Itu adalah doa. Ya. Kemudian ada doa dari Makarius, doa dari siapa lagi? Makarius, doa dari Basil, banyak kan di sini doa dari Makarius dan Basil ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada kita break dulu. Nanti jam kedua dimasuk Ibu Sutriska.